keuangan syariah. Nah, di akuntansi keuangan syariah ini adalah mata kuliah studi D3 akuntansi. SKS-nya 3 SKS ya. Jadi teman-teman akan ketemu dengan saya selama 2,5 jam. Itu kemudian jadwal kuliahnya seperti yang ada di jadwal teman-teman, itu di hari Rabu setiap jam 9 sampai 11.30. Jadi jangan sampai lupa di jadwal mata kuliah ini. Kemudian ini adalah personal information. Barangkali dari teman-teman mahasiswa di sini ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya Siti Abdul Fabijah. Teman-teman bisa panggil saya Bu Afi. Gitu. Kemudian alamat saya di Perumahan Pesona Kayangan Berbadan di Magelang. Nah, ini ada nomor HP saya. Barangkali teman-teman butuh menyimpan nomor HP saya dan juga alamat email. Barangkali suatu ketika teman-teman perlu untuk menghubungi saya. Jadi silakan nanti bisa disimpan. Oke, baik teman-teman. Di pertemuan pertama ini, sebelum kita melanjutkan, nanti saya akan menjelaskan beberapa hal. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan, tidak hanya untuk hari ini ya, tapi untuk 1 semester ke depan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Oke. Masuk ke pertemuan yang pertama ya. Ini pertemuan yang pertama. Nanti saya akan menjelaskan mengenai aturan perkuliahan seperti yang ada di layar. Kemudian selain aturan perkuliahan yang harus teman-teman patuhi selama 1 semester, nanti juga akan saya sampaikan terkait RPS, rencana pembelajaran semester, supaya teman-teman bisa tahu apa yang harus teman-teman persiapkan ketika akan melaksanakan perkuliahan. Kemudian nanti juga kita sudah akan memasuki sedikit materi terkait dengan akuntansi keuangan syariah. Nah, ini terkait dengan aturan perkuliahan yang harus teman-teman patuhi selama 1 semester ke depan. Maksimal keterlambatan adalah 15 menit. Jadi di jadwal kita akan mulai kuliah pukul 9 tepat, tapi teman-teman masih diberikan pelonggaran waktu untuk datang terlambat maksimal 15 menit. Kemudian selama perkuliahan berlangsung, teman-teman dilarang mengoperasikan gadget kecuali itu sangat mendesak sekali. Gitu. Jadi ya walaupun sekarang sudah zamannya teknologi ya, semuanya menggunakan gadget, tapi di mata kuliah ini selama 2,5 jam gadget teman-teman bisa disimpan dulu, dan apabila ada kebutuhan yang mendesak, boleh teman-teman izin keluar ruangan untuk barangkali mengangkat telepon. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, terutama untuk yang laki-laki ya, Mas, tidak boleh menggunakan kaos oblong dan juga dilarang menggunakan sandal jepit. Jadi harus menggunakan sepatu karena perkuliahan ini kan adalah sesuatu yang formal ya. Jadi sebagai ajang latihan juga teman-teman untuk memasuki dunia kerja. Gitu. Kemudian selanjutnya ketika ada yang sakit, nah teman-teman boleh izin sakit tapi harus disertai surat dari dokter. Jadi tidak diperkenankan izin sakit hanya sekedar menghubungi dosen, izin saya tidak masuk ke kelas karena sakit, itu tidak bisa. Tapi teman-teman harus memberikan bukti dengan surat dokter bahwa teman-teman sakit. Nah, dengan sakit ini barangkali teman-teman ada yang tinggal di kos, tidak ada teman yang dititipi surat, teman-teman boleh memfotokan suratnya dulu, kemudian kirim WA ke saya. Jadi tidak harus fisik langsung pada hari itu, tapi boleh kirim WA dulu, baru di hari berikutnya bisa teman-teman susulkan suratnya. Itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat, nanti walaupun ini mata kuliah teori ya, tapi tentunya akan ada penugasan-penugasan. Nah, teman-teman harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi itu sebagai bentuk kedisiplinan teman-teman. Saya juga akan menilai di situ apakah teman-teman disiplin atau tidak dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang terakhir adalah aktif dalam perkuliahan. Nah, teman-teman kuliah saya ceramah di sini bukan berarti full saya yang ceramah, tapi teman-teman juga harus ikut aktif berpartisipasi di dalam kelas. Boleh bertanya ataupun barangkali teman-teman akan memberikan pendapat. Mohon izin bertanya. Iya, silakan Mas. Karena nama saya Disna Putra, MPN 14
jalan ada kendala itu apakah ada toleransinya Bu? Oke, Mas Edo bertanya ketika ada kendala di jalan, misalnya barangkali teman-teman perjalanan ke kampus dengan sepeda motor ternyata motornya bannya bocor. Nah, itu kan sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, apabila ada kejadian seperti itu, teman-teman boleh WA saya memberikan izin bahwa teman-teman ada kendala dan akan masuk ke kelas terlambat. Itu nanti saya izinkan, tapi harus dengan bukti ya. Barangkali bisa difotokan bannya yang bocor seperti apa. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan aturan perkuliahan? Sudah jelas ya. Nah, ini yang harus teman-teman patuhi selama 1 semester ke depan. Oke, selanjutnya namanya kuliah itu kan pasti akan ada nilai yang akan teman-teman capai. Nah, bagaimana cara teman-teman mencapai nilai yang maksimal? Di sini ada komponen penilaian. Karena penilaian ini adalah mata kuliah teori. Jadi yang harus teman-teman penuhi di sini adalah yang pertama tugas terstruktur. Itu komponennya 10%, bobotnya 10%. Kemudian ujian tengah semester dan akhir semester sebesar 20%. Kemudian yang paling besar adalah team based project atau case method. Nah, dengan komponen yang paling tinggi adalah nomor 4, bukan berarti teman-teman harus menyepelekan yang poin nomor 1 sampai 3. Itu juga harus teman-teman perhatikan dan penting. Misalnya ada tugas karena cuma 10% bobotnya, kemudian teman-teman menyepelekan itu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus maksimal di semua komponen ini. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen mendapatkan nilai A, targetnya pasti A ya, karena nilai yang terbaik berarti teman-teman harus bisa mencapai nilai di atas 85. Itu nanti otomatis akan dapat nilai A. Oke, kemudian nanti di akhir semester akan ada tugas akhir atau selama 1 semester ya PJBL. Ini adalah tugas akhirnya dan di sini nanti akan saya upload di Elita atau di sistem pembelajaran kita ya di Elita. Nah, waktu mengerjakannya adalah selama 1 semester. Nah, nanti untuk detailnya bisa teman-teman lihat secara langsung di Elita. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat RPS atau rencana pembelajaran semester yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Nah, di sini ada capaian pembelajaran perusahaan. Capaian pembelajaran perusahaan ini adalah sesuatu yang diharapkan setelah teman-teman menyelesaikan mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Nah, di sini ada sikap, kemudian ada keterampilan umum, keterampilan khusus dan juga pengetahuan. Nah, kita akan lihat salah satunya misalnya dari sikap. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi diharapkan setelah belajar mata kuliah ini teman-teman bisa lebih meningkatkan lagi sikap religius dari teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mampu menghitung data keuangan, dan yang terakhir menguasai standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian selain CPL, di sini juga ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 4 CPMK. Yang pertama adalah teman-teman diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan etika akuntansi keuangan syariah. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan mampu menganalisis, menginterpretasikan, dan juga mengembangkan transaksi keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, teman-teman mampu menjelaskan dan membedakan transaksi dan akad dalam akuntansi keuangan syariah. Dan yang terakhir adalah mampu mengkomunikasikan hasil transaksi yang terjadi dalam institusi yang menerapkan konsep syariah. Kalau dari deskripsi mata kuliah ini, secara umumnya adalah mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dasar dan jenis akad transaksi syariah, serta mencatat jurnal-jurnal operasional di lembaga keuangan syariah, kemudian mengusulkan jurnal transaksi-transaksi dan juga produk dari akad syariah, serta mahir membuat dan menganalisa laporan keuangan syariah. Nah, ini deskripsi dari mata kuliah ini. Jadi secara umum mata kuliah ini akan mempelajari beberapa hal terkait dengan ini. Kemudian yang akan kita pelajari pertemuan pertama hari ini ya. Tadi kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan, aturan perkuliahan. Kemudian
kemudian dari RPS yang saat ini sedang kita bahas, dan nantinya akan kita bahas juga laporan keuangan entitas syariah. Kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas tentang pengembangan akuntansi syariah, perkembangan akuntansi syariah seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan transaksi murabahah. Selanjutnya transaksi murabahah lagi. Jadi transaksi murabahah akan ada 2 pertemuan. Kemudian yang kelima akan membahas transaksi salam sesuai PSAK 103 ya. Kemudian transaksi istisna, ini PSAK-nya 104. Yang ketujuh adalah transaksi mudharabah. Nah, setelah pertemuan ketujuh, teman-teman akan melaksanakan ujian tengah semester dari materi-materi 1 sampai 7. Kemudian masuk pertemuan ke-8, kita melanjutkan lagi ke transaksi musyarakah, kemudian ijarah. Yang ke-11 ada sukuk, kemudian ada wa'ad. Ke-13 ada zakat, infak dan juga sedekah, dan kemudian ada akuntansi wakaf. Dan yang terakhir adalah mengenai konsep lembaga keuangan non-bank syariah, karena di institusi syariah itu tidak hanya terdiri dari perbankan ya, ternyata ada juga lembaga syariah yang bukan bank gitu. Nah, kemudian untuk referensi nih teman-teman, jadi di sini akan ada 3 referensi yang kita gunakan. Yang pertama adalah akuntansi transaksi syariah karya dari Wiroso, ini bukunya ya, dan ini adalah referensi utama kita. Jadi diharapkan teman-teman untuk buku ini bisa memiliki, karena ini pegangan utama kita. Nah, sedangkan untuk buku pendukung lainnya, yang kedua adalah buku akuntansi keuangan syariah. Ini adalah karya dari Rifki Muhammad. Kemudian yang terakhir adalah buku akuntansi syariah di Indonesia. Ini buku yang ketiga. Nah, teman-teman tidak wajib punya semua buku karena di perpustakaan ada ya. Tapi kalau untuk buku yang pertama ini diharapkan teman-teman bisa memilikinya karena ini akan menjadi pegangan teman-teman semua. Dan ini buku diterbitkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan komponen penilaian, ini yang tadi sudah saya jelaskan. Karena ini mata kuliah teori, jadi nanti dari tugas dan kuis itu dijadikan satu ya, tadi ada 10%, itu bisa berbentuk tugas ataupun kuis. Kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan yang terakhir adalah tugas akhir atau project based learning tadi. Oke, dari LPS ini selama 14 pertemuan ke depan yang akan kita jalani, metode yang akan kita gunakan di mata kuliah ini kan mata kuliah teori ya teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar dengan cara yang pertama kita tatap muka jelas, kemudian saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman, kemudian selain itu kita juga akan berdiskusi di kelas, kemudian saya juga membutuhkan keaktifan teman-teman, misalnya ketika dalam pembahasan soal itu diharapkan partisipasi teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, selain dengan tatap muka, kita juga akan memanfaatkan teknologi. Kita punya Elita. Nah, Elita seperti ini ya tampilan Elita. Teman-teman mungkin sudah tahu. Nah, di Elita ini nanti teman-teman bisa login masuk ke Elita. Nah, di sini akan ada materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan. Misalnya untuk hari ini nanti saya akan mengupload RPS, kemudian kontrak perkuliahan dan juga materi pada hari ini. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya melalui Elita. Kemudian untuk tugas akhir dan tugas-tugas yang lain itu juga kita akan memanfaatkan sistem Elita ini. Jadi hal-hal apapun atau misalkan ada tambahan materi berupa video itu juga akan saya upload melalui Elita. Jadi diharapkan teman-teman sesering mungkin mengupload Elita, barangkali mengakses Elita, barangkali ada hal-hal yang baru di situ bisa teman-teman gunakan sebagai referensi belajar. Kemudian sekarang kita akan masuk ke materi untuk pertemuan pertama. Nah, ini karena masih pertemuan pertama, kita masih perkenalan dulu ya berkaitan dengan materi akuntansi keuangan syariah. Kita akan membahas mengenai laporan keuangan entitas syariah. Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang sudah belajar atau yang jelas pastinya sudah pernah belajar berkaitan dengan laporan keuangan di perusahaan-perusahaan
Jadi kalau menurut saya sangat penting kita mengetahui laporan keuangan atau mempelajari laporan keuangan karena di dalam laporan keuangan tersebut berisi tentang informasi perusahaan yang otomatis bermanfaat bagi stakeholder. Oke, berarti kenapa perusahaan harus menyusun laporan keuangan, karena itu nantinya akan bermanfaat untuk stakeholder. Iya. Oke, kita juga lihat ya tujuan laporan keuangan. Nah, ini adalah alasan kenapa perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Benar tadi ada. Yang pertama adalah untuk menyediakan suatu informasi. Jadi menyusun tujuannya diberikan kepada stakeholder dalam bentuk informasi. Dan informasi itu bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Jadi karena pemakai dari laporan keuangan ini kan banyak ya, dari mulai customer, kemudian kreditor, investor, pemerintah, dan lain-lain. Jadi akan ada banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jadi selain memberikan informasi, itu juga sebagai bentuk tanggung jawabnya manajemen. Manajemen sudah menggunakan sumber daya itu sudah menjadi seperti apa, itu bisa dilihat dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah tujuan laporan keuangan yang secara umum. Tapi dari sisi syariah, karena kita membahasnya akuntansi keuangan syariah, ternyata ada juga tujuan-tujuan lain di laporan keuangan. Nah, tujuan lain itu adalah yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Karena namanya perusahaan syariah, tentunya dia juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua, kepatuhan terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban. Yang ketiga, untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang keempat, tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal di pemilik dana syirkah temporer. Nah, ini mungkin asing bagi teman-teman, ada kata-kata dana syirkah temporer. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan mendatang terkait dengan dana syirkah temporer itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, di sini lebih dilihat tujuannya itu dari sisi syariah. Jadi tidak hanya tujuan secara umum, dua tadi ya, tapi juga ada tambahan-tambahan tujuan yang dilihat secara syariah. Kemudian selanjutnya di komponen laporan keuangan entitas syariah. Nah, masuk ke komponen nih. Menurut teman-teman yang sudah pernah dipelajari selama ini, laporan keuangan itu ada berapa? 4, 5. Oke. Ada yang 4, ada yang 5. Baik. Supaya kita bisa menganalisis satu persatu, boleh dituliskan dulu Mbak Risna. Laporan keuangan 4 itu apa saja? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Risna. Di sini sudah dituliskan. Boleh duduk, silakan. 4 laporan keuangan menurut Mbak Risna ya. Jadi yang pertama adalah laporan laba rugi. Benar menurut teman-teman? Laporan laba rugi? Iya. Ya. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, ini adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan secara umum. Nah, tadi ada yang menjawab 5 ya laporan keuangan. Yang satu lagi apa? Mbak Esti, boleh? Catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi yang kelima ini pelengkap sebenarnya, atau bisa disingkat CALK ya. Nah, catatan atas laporan keuangan ini adalah pelengkap dari 4 laporan keuangan yang lain. Jadi detail-detail dari masing-masing laporan keuangan ini akan dijelaskan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Oke, nah itu adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan secara umum. Tapi karena kita belajarnya tentang entitas syariah, nah kita juga perlu tahu apa sih laporan yang perlu dibuat oleh perusahaan yang dia itu berbasis syariah.
Nah, ternyata laporannya lebih banyak ya dari yang secara umum tadi. Yang secara umum hanya 5 laporan, sedangkan di entitas syariah komponen lengkapnya aja sampai 7 laporan. Berarti akan ada 2 tambahan laporan yang perlu dibuat. Coba kita lihat bersama ya. Yang pertama, ini ada laporan posisi keuangan. Sama ya dengan yang konvensional? Ya. Sama. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Di perusahaan secara umum ada nggak nomor 2 ini? Ada, sama berarti nomor 2. Kemudian yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Di perusahaan secara umum ada? Ada, masih sama. Yang keempat laporan arus kas. Di perusahaan umum ada? Ada. Kemudian yang kelima nih, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, di laporan keuangan perusahaan umum, apakah ada laporan ini? Tidak ada. Ya, jadi ini salah satu tambahan atau kelebihan dari laporan keuangan yang perlu disusun oleh entitas syariah. Harus ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Kemudian yang poin ke-6 ini juga hanya ada di perusahaan syariah, yaitu adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi 2 tambahannya itu ya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian yang kedua adalah catatan atas laporan keuangan. Ini sama dengan entitas secara umum atau perusahaan secara umum. Jadi tambahannya 2 yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman membuat laporan keuangan untuk entitas syariah, itu harus ada 7 komponen laporan keuangan, mulai dari posisi keuangan, laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, arus kas, kemudian 2 tambahan tadi penggunaan zakat dan dana kebajikan, dan yang terakhir adalah CALK, pencatatan atas laporan keuangan. Nah, apakah cukup sampai di situ untuk laporan keuangan entitas syariah? Ternyata tidak. Jadi untuk entitas syariah itu tidak cukup dengan 7 laporan keuangan. Tapi di sini harus ada komponen tambahannya. Nah, kenapa perlu ditambah? Karena perusahaan entitas syariah itu jenisnya macam-macam. Jadi mungkin yang kita tahu sebagian besar entitas syariah itu adalah bank syariah. Tapi ternyata entitas syariah itu juga ada dari asuransi syariah misalnya. Kemudian ada juga pegadaian syariah. Kemudian ada koperasi syariah juga. Nah, itu mereka core bisnisnya berbeda-beda, sehingga laporan keuangan yang disusun juga pastinya akan berbeda. Nah, tambahannya ini biasanya menyesuaikan dengan karakteristik perusahaannya masing-masing. Gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh ya untuk laporan keuangan bank syariah dan juga laporan keuangan asuransi syariah. Di sini ada 2 perbedaan. Untuk laporan keuangan bank syariah, poin 1 sampai dengan poin 6 itu sama dengan laporan keuangan asuransi syariah. Sama ya, 1 sampai 6 ini sama. Kemudian di tengah-tengah ada karakter khusus atau laporan khusus yang harus dibuat, laporan tambahan yang dibuat. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Ini untuk bank syariah. Jadi khusus bank syariah harus ada tambahan laporan rekonsiliasi pendapatan dan juga bagi hasil, karena dia beroperasinya pada bagi hasil. Kemudian untuk asuransi, di sini ada 2 tambahan laporan yang perlu dibuat. Yang pertama adalah laporan surplus defisit underwriting dana tabaruk. Itu ya. Nah, ini ciri khususnya di asuransi, dia ada dana tabaruk. Kemudian ada laporan perubahan dana tabaruk juga. Tuh. Jadi teman-teman sudah bisa melihat perbedaannya ya antara 2 laporan ini. Di perbankan syariah seperti apa, kemudian di asuransi syariah seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada catatan atas laporan keuangan, itu sama-sama harus membuatnya. Jadi yang beda di tengahnya, di awal itu sama, ada 6 laporan yang harus dibuat. Di tengahnya nanti beda, dia tambahannya berbeda tergantung karakteristik perusahaan masing-masing, dan terakhir harus membuat catatan atas laporan keuangan. Nah, itu untuk materi hari ini teman-teman. Nah, supaya lebih menambah pemahaman teman-teman, atau sebelum ke asesmen nih, teman-teman sudah jelas, sudah paham dengan yang saya sampaikan materi hari ini? Sudah. Ada pertanyaan atau tidak?
Aman, oke, belum ada pertanyaan ya. Nah, untuk melihat apakah teman-teman sudah paham atau belum, dan ini juga salah satu untuk mengevaluasi yang sudah pernah teman-teman pelajari selama dari semester 1 sampai sekarang ya semester 4, ada tugas untuk pertemuan pertama, dan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya minggu depan. Tugasnya adalah teman-teman, saya minta untuk mengidentifikasi isi dari masing-masing laporan keuangan. Jadi tadi sudah kita identifikasi ada komponen laporan keuangan, ada 7 yang wajib di entitas syariah, kemudian ada tambahan-tambahan juga. Tapi yang di sini yang saya minta hanya 7 laporan keuangan. Nah, ini teman-teman silahkan identifikasi isinya apa saja. Saya ambil satu contoh ya, misalnya di laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi itu biasanya berisikan pendapatan, kemudian ada beban-beban, dan juga nanti akan dihasilkan laba atau rugi gitu. Jadi isinya adalah pendapatan, beban, dan juga laba atau rugi perusahaan. Nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk laporan-laporan yang lain, silahkan diidentifikasi dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pengumpulannya, untuk tugas ini diharapkan teman-teman mengumpulkannya pada elita ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, nanti teman-teman mengumpulkan tugas melalui elita. Deadline-nya adalah H-1 sebelum perkuliahan. Jadi kita ketemu di hari Rabu, berarti hari Selasa teman-teman sudah harus maksimal mengumpulkan tugas ini. Kalau terlambat pengumpulan tugasnya, maka teman-teman tidak akan bisa mengumpulkan tugas via elita. Jadi sistemnya akan tertutup dan teman-teman tidak bisa mengumpulkan tugas lagi. Jadi diharapkan teman-teman bisa tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Gitu. Oke, untuk tugas yang harus teman-teman kerjakan, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, untuk perkuliahan hari ini kita ada sedikit ya yang sudah kita pelajari. Hari ini kita sudah membahas terkait dengan kontrak perkuliahan atau aturan perkuliahan. Kemudian kita tadi juga sudah membahas tentang RPS yang akan kita jalani selama 1 semester. Kemudian kita sudah masuk ke materi laporan keuangan entitas syariah. Dan di sini terakhir ada tugas atau asesmen yang harus teman-teman kerjakan dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk persiapan pertemuan berikutnya, mungkin teman-teman bisa membaca-baca dulu buku sesuai referensi yang sudah saya berikan tadi ya. Nah, di sini materinya sudah ada. Barangkali teman-teman bisa mempelajari dulu apa yang akan kita bahas minggu depan. Jadi ketika pertemuan berikutnya teman-teman sudah lebih siap dalam belajar mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Oke, baik teman-teman, karena untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan hari ini bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Cukup? Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.